Apa rasanya saya bisa jadi juara? Rasanya ya bersyukur Pak Cip bisa dapat kesempatan kerja sehari-hari Pak. Memang kerja tuh harus pakai hati. Jadi jangan karena frontliner tadi membatasi diri. Tapi untuk kegiatan lain bukan hanya FLC juga, tapi misalnya kayak sekarang nih Pak lagi ada program balapan deposito misalnya. Sebagai frontliner tuh kita harus partisipasi tuh di situ. Jadi ini bukan hanya CS, tetapi kami juga manajemen karyawan itu mau mendengar. Kami manajemen akan terus melaksanakan program ini dan akan terus ikut untuk mensukseskan program PDSI yang diselenggarakan oleh Asbanda. Asbanda. Championship BPBSI tahun 2020. Selamat datang di Bang Sumut Media. Kembali bersama saya Hadi Sucipto, Direktur Pemasaran PT Bang Sumut. Hari ini saya akan berbincang-bincang bersama juara customer service di ajang Frontliner Championship tahun 2024. Dalam kesempatan ini saya juga ini belajar nih. Sally jadi pihak yang mewawancarai, biasanya kita yang diwawancarai. Nah, sekarang sebagai bentuk apresiasi kepada Sally yang telah memperoleh juara 3 ya untuk customer service di ajang Frontliner Championship tahun 2024, saya menyediakan waktu untuk ngomong-ngomong nih dengan Sally tentang pengalamannya, persiapannya, dan tentunya juga perasaannya sebagai juara 3. Halo Sally, Halo Pak. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tentunya sebagai ibu rumah tangga, di samping sibuk untuk melaksanakan tugas sehari-hari, juga punya tanggung jawab untuk mengurus keluarga, terutama anak-anak di rumah. Jadi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak luar biasa. Rasanya hari ini senang sekali ya Pak. Sali dapat kesempatan Bapak Hadi Sucipto loh Pak yang sebagai wawancara hari ini. Mungkin Ya, Sali lah yang paling beruntung ya Pak. Kayaknya nggak ada sih yang paling beruntung di Bang Sumut. itu udah beruntung ya, ada keberuntungan ya. Keberuntungan sekali Pak Bapak hari ini yang hadir loh Pak. Jadi gimana ini perasaannya ikut ajang championship BPDSI 2024 dan kebetulan dapat juara 3. Iya Pak. Ya alhamdulillah perasaannya sangat bersyukur yang pertama Pak. Bersyukurnya yang satu dapat kesempatan menjadi peserta karena nggak semuanya BPD Pak dapat kesempatan menjadi peserta Frontliner Championship BPDSI 2024 yang tahun ini diikuti oleh 17 BPD dan Bang Sumber salah satunya. Saling mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk manajemen Pak, terutama Dewan Direksi yang udah kasih kesempatan buat kami tim Bang Sumut untuk ikut ajang BPDSI 2024. Tentunya banyak pengalaman dong selama mengikuti kejuaraan Frontliner ya, dari mulai proses karantina, terus bercengkrama dengan teman-teman sesama peserta. Gimana, bisa nggak diceritain pengalamannya dan apa yang paling membuat Sally terkesan dalam proses perlombaan tersebut? Baik Pak, untuk pengalaman memang diawali dari seleksi internal dulu ya Pak di Bang Sumut, ngikutin dari cabang dulu, wilayah, kemudian dapat ke final, kemudian yang juara ikut nasional nih di FLC BPDSI 2024. Di sana tuh pengalamannya luar biasa ya Pak.
Jadi kita open minded, punya teman-teman baru dari Sabang sampai Merauke, punya pengalaman, dan di sana tuh layaknya family Pak, bukan layaknya kompetisi sih, tapi saling sharing juga gitu. Prosesnya mulai dari tahapan uji kompetensi terlebih dahulu, kemudian tes presentasi dan role play. Berapa hari itu prosesnya dari mulai kedatangan sampai pengumuman yang saya juga kemarin ikut hadir di situ Iya ya. Pak. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Untuk acaranya ada 3 hari Pak. Gitu, 3 hari di sana ikut tadi ya Pak ujian kompetensi, kemudian tes presentasi, di hari berikutnya role play, dan yang terakhir final. Tapi kan tentunya dibekali ya. Iya. Setiap materi-materi yang ditanyakan tentunya dibekali oleh panitia ya, seperti product knowledge untuk produk, cara-cara kita bersikap itu ada nggak pendidikannya sebelum kita diuji oleh panitia atau dewan juri? Iya Pak, ada. Itu kemarin dari dewan jurinya, tapi kita semua di masing-masing wilayah Pak, kita buatnya Zoom. Disitulah dewan jurinya nyampein apa-apa aja yang harus dipelajari, dan juga dikasih pembekalan untuk product knowledge-nya. Oh, jadi persiapan sebelum berangkat sudah ada ya? Iya bener Pak. Itu apa? Merupakan bahagian dari proses atau memang itu inisiatif dari Bang Sumut sendiri untuk persiapan materi-materi itu nantinya? Kalau tadi dari dewan juri tuh memang dari panitia ya Pak. Memang tahapan yang harus diikuti itu terlebih dahulu pembekalan, baru kemudian bisa mengikuti tesnya gitu Pak. Apa rasanya saya bisa jadi juara? Rasanya ya bersyukur Pak Acip, bisa dapat kesempatan dijabah Allah, tapi itu berkat doa keluarga dan support dari Bang Sumut juga Tadi Pak tentunya. rahasianya Rahasia ya Pak. kan kita pasti punya kiat-kiat atau kita punya semacam obsesi atau kita punya satu ini merupakan tugas dari perusahaan. Hal apa yang paling mendorong Sally untuk bisa berprestasi di dalam ajang ini? Baik Pak, yang pertama sih di awal ya kerja sehari-hari Pak. Memang kerja tuh harus pakai hati. Kemudian kita harus punya goals yang jelas dalam bekerja. Cita-cita pengen jadi apa. Untuk perlombaan ini juga cita-citanya mau gimana, juaranya kayak apa gitu. Karena saya memang pahami ya Pak, apa yang kita prasangka itu yang akan terjadi. Apa yang kita doakan pasti Allah kabulkan kayak gitu. Jadi pasti mendekatkan diri dulu Pak ke Allah, ke Tuhan, minta doanya yang tulus. Ya Allah udah usaha nih semaksimal mungkin, tapi saya yakin Allah pasti jawab gitu. Kemudian yang kedua itu Pak, morning affirmation. Kalau Sali bilang itu, bilang ke diri sendiri kalau setiap pagi siap ibadah tuh, Sali kamu bisa, kamu hebat, kamu pasti juara gitu. Jadi kalau kita rajin ibadah, biasanya tentunya keseharian kita dalam melayani nasabah-nasabah kita akan lebih baik lagi gitu ya. Iya Pak. Dan tentunya doa yang kita ini. Tapi kan ada hal-hal yang harus juga menjadi pendorong. Kira-kira apa itu? Pendorong Sally kepingin jadi pribadi yang sukses lah, jadi pribadi yang bisa menjadi contoh bagi teman-temannya lagi yang lain gitu. Mungkin harus diawali dari sikap berani dulu Pak. Berani untuk keluar dari comfort zone-nya kita, yang tadinya cuman nganggapnya akan frontliner kan cuman CS, tapi nggak boleh mikir kayak gitu. Kita harus keluar, harus berani menerima tantangan apapun itu gitu. Kemudian juga mengambil kesempatan dan juga siap untuk menerima kritik maupun saran. Di sisi lain Pak, kita juga harus explore potensial kita juga. Kita harus tahu tujuan kita apa, kesukaannya apa, dan belajar terus. Sama selalu berpartisipasi Pak dalam setiap kegiatan. Jadi jangan karena frontliner tadi membatasi diri, tapi untuk kegiatan lain, bukan hanya FLC juga, tapi misalnya kayak sekarang nih Pak lagi ada program balapan deposito misalnya. Sebagai frontliner tuh kita harus partisipasi tuh di situ supaya mengembangkan diri kita juga. Oke, berarti Sally ini sudah menjadi satu role model bagi teman-temannya sesama CS ya. Amin.
Kira-kira apa himbauan Sally kepada teman-teman di PT Bank Sumut supaya sebenarnya gini, ini kan hanya satu cara ya bagi Asbanda bagaimana BPD itu bisa meningkatkan layanannya melalui Frontliner Championship ini ya. Tapi yang penting kan Sally juga punya tugas untuk bisa mengajak teman-teman sesama CS di Bank Sumut supaya bisa melayani nasabah-nasabah Bank Sumut lebih baik lagi. Kira-kira apa namanya pesan dan kesan Sally kepada teman-teman sesama CS di Bank Sumut? Ya Pak. Jadi untuk teman-teman ya, Bisa ke kamera ya biar teman-teman semuanya, disclaimer dulu nih, Sally bukan yang paling pinter juga, banyak juga senior-senior Pak di luar sana di Bank Sumut yang lebih hebat-hebat dari Sally, tapi yakinlah kita pasti bisa kalau kita mau berusaha dan berjuang. Kemudian bagaimana tadi Bapak bilang ya tipsnya untuk menjadi yang terbaik lah gitu ya Pak. Yang pertama tuh untuk CS sih terutama ya, kita tuh harus komunikatif, jadi belajar untuk berkomunikasi yang baik sehingga nasabah kita tuh akan mudah memahami apapun yang kita sampaikan. Kemudian jadi pendengar yang baik juga. Kemudian kita harus empati, solutif, dan bekerja itu harus dengan penuh energi. Sama yang tadi saya udah sampaikan sebelumnya, harus punya goals yang jelas. Jadi kita lebih semangat lagi dalam bekerja menjadi customer service ataupun frontliner di Bank Sumut. jadi teman-teman para CS mania ya. Ya sebenarnya Bang Sumut nih ya, ada hal yang penting yang harus kita sama-sama bisa terapkan. Jadi ini bukan hanya CS, tetapi kami juga manajemen karyawan itu mau mendengar. Nah dalam konteks CS tentunya mau mendengarkan nasabah, apakah itu saran, apakah itu keluhan. Intinya dengan kita mendengar kita bisa mengetahui dan memahami apa sebetulnya keinginan kebutuhan dari nasabah. Jadi rekan-rekan Bank Sumut Media, tentu saja kesuksesan Sally ini menjadi inspirasi bagi semua, inspirasi bagi CS-CS lain. Semoga di tahun depan Bank Sumut diwakili oleh CS yang lebih berprestasi lagi, Amin. lebih menggebrak Bank Sumut dalam championship yang akan datang, terutama Amin. CS ya. Amin. Sehingga kami manajemen akan terus melaksanakan program ini dan akan terus ikut untuk mensukseskan program apa itu tadi Frontliner Championship Pak. Frontliner Championship BPDSI. BPDSI yang diselenggarakan oleh Asbanda. Asbanda. Rekan-rekan Bank Sumut Media, di akhir pertemuan kita hari ini kita menyelesaikan 2 tugas. Tugas pertama saya belajar sebagai orang yang mewawancarain ya saja. Diwawancarai ini adalah bentuk apresiasi saya kepada Sally yang telah menjuarai Frontliner Championship. Makasih, Pak. Tentunya peristiwa ini menjadi kebanggaan bagi Bank Sumut secara umum maupun bagi CS secara khusus. Semoga prestasi Frontliner Bank Sumut di ajang-ajang yang serupa maupun di ajang lainnya bisa memperoleh penghargaan yang lebih tinggi lagi. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana Bank Sumut bisa meningkatkan standar layanan kita untuk dapat menjadikan brand awareness dari nasabah itu kepada Bank Sumut dalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi lagi kepada Bank Sumut, yang pada akhirnya ini akan menjadikan Bank Sumut lebih baik lagi ke Amin. depannya. Amin. Amin.